Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 2. Sejenak kemudian Ki Lambun telah keluar dari warung itu. Ia berhenti termangu-mangu ketika ia mendengar gemak Werdi yang berdiri bersandar dinding warung yang lain mendaham. Ki Lambun memandanginya dengan tajamnya. Kemudian dengan nada datar ia bertanya, apakah Kisanak tertarik kepadaku dan kawan-kawanku? Gemak Werdi pun kemudian melangkah mendekat. Ia sama sekali tidak nampak ragu-ragu meskipun ia melihat bahwa kelompok yang dipimpin oleh Ki Lambun itu berjumlah lebih dari 5 orang. Apakah Kisanak yang bernama Ki Lambun? Bertanya gemak Werdi. Ki Lambun memandang anak muda itu dengan tajamnya. Ia melihat sesuatu yang lain pada gemak Werdi daripada orang-orang lain di daerah Watan yang pernah dikenalnya. Akulah orang yang disebut Ki Lambun, jawab Ki Lambun dengan kerut-merut di dahinya. Hah, sahut gemak Werdi, sekarang aku berhasil menemuimu. Beberapa hari yang lalu, aku pernah berjanji kepada orang-orang Watan yang terlalu baik hati untuk datang menjumpaimu. Tetapi di hari pasaran yang lalu, aku berhalangan, sehingga baru sekarang aku datang lagi memenuhi janji itu. Oh, nampaknya kau memang sangat tertarik kepadaku, berkata Ki Lambun. Bukan tertarik kepadamu. Nampaknya kau seorang yang lumrah. Bahkan sudah lebih tua dari dugaanku. Yang menarik adalah tingkah lakumu. Ternyata kau mempunyai tingkah laku yang berbeda dari yang aku bayangkan. Aku kira kau adalah seorang yang dengan garang menendang pintu yang tertutup. Melemparkan tempat makanan dan mangkuk di pagar warung itu. Kemudian dengan rakus mengambil semua uang yang ada sambil membentak-bentak dengan kasar. Ia berhenti sejenak, lalu, ternyata kau adalah seorang yang ramah, sopan, bahkan terlalu sopan. Karena kau membungkukkan punggungmu terlalu dalam di muka pintu saat kau memasuki warung itu. Dengan ramah dan rendah hati kau minta belas kasihan kepada pemiliknya. Ki Lambun mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa sambil berkata, bukankah itu lebih baik? Aku memang menghargai sopan santun. Aku menghormati adat dan mencoba untuk bertingkah laku sebaik-baiknya. Dan itu sudah kau lakukan dengan baik. Tetapi sayang, bahwa di balik tingkah lakumu yang baik, rendah hati, ramah dan sopan itu, tersembunyi maksudmu yang justru jauh lebih jahat dari orang-orang kasar yang menendang pintu dan menghamburkan makanan. Ki Lambun mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, kau terlalu banyak berbicara, anak muda. Aku mohon agar kau sudi berlalu dari tempat ini. Aku hargai perhatianmu atas kami sekelompok kecil ini. Tetapi agaknya waktu kami tidak terlalu banyak untuk melayanimu. Jika kau tidak sudi untuk meninggalkan tempat ini, baiklah kamilah yang akan mohon diri untuk melanjutkan tugas kami. Kami masih akan pergi ke warung sebelah dan yang lain lagi. Agar kami tidak kesiangan sampai di rumah, maka kami akan melanjutkannya sekarang. Istri dan anak-anak kami yang perlu dikasihani, sudah menunggu kami. Tentu mereka belum makan karena mereka tidak mempunyai persediaan apapun juga. Selalu menunggu kepergian kami untuk mendapat belas kasihan daripada pemilik warung yang mempunyai uang berkelebihan. Jawaban dan sikap Ki Lambun yang ternyata tidak mencerminkan sikapnya yang jujur itu, membuat dada gemak Werdi semakin bergejolak. Bahkan tiba-tiba meledaklah perasaannya yang tertahan selama itu, gila. Kau masih mempertahankan sikapmu yang berlebih-lebihan itu? Kau kira itu bukan suatu penghinaan bagiku? Ki Lambun mengerutkan keningnya. Nampak kerut-marut ketegangan di wajahnya. Katanya, aku tidak mengerti, anak muda. Apakah maksudmu? Aku hanya sekedar minta belas kasihan di sini. Apa salahku? Jika ada orang yang menaruh belas, akan memberinya dengan ikhlas. Jika tidak, maka aku pun tidak akan menyesali nasib karena aku harus menyadari bahwa sikap seseorang itu tidak harus sama yang satu dengan yang lain. Jangan berkicau lagi seperti burung kedasi. Kembalikan semuanya yang kau ambil dari warung itu. Apa saja. Tentu nampan tembaga itu juga kau ambil dari warung itu. Wajah Ki Lambun menjadi semakin tegang. Katanya, anak muda. Selama aku berkeliaran di daerah Watan untuk mohon belas kasihan aku belum pernah menjumpai sikap seperti ini. Jika kau tidak mempunyai belas sedikit pun, baiklah, aku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tetapi jangan membentak-bentak dan berlaku demikian kasar. Persetan, anak muda itu menggeram, kembalikan barang-barang itu.
Juga yang lain-lain yang tentu kau rampok dari warung-warung atau rumah-rumah yang kau jadikan sumber perahan seperti kau memerah kelapa untuk mendapatkan santannya. Sampai akhirnya menjadi ampas yang kering dan tidak berarti sama sekali. Sudahlah anak muda, potong Kilambun, apakah maumu sebenarnya menghentikan ulahmu yang gila itu? Kau mengerti? Jika dan dapat diajak berbicara dan mengerti kata-kataku, maka tidak akan terjadi sesuatu. Tetapi jika kau keras kepala, maka aku akan bertindak lebih kasar lagi. Kilambun menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya menjadi bertambah tegang. Katanya, kau memang tidak dapat dihargai dengan sikap yang baik dan adat yang lengkap. Kalau begitu, apakah aku harus bersikap kasar? Bersikaplah seperti sikapmu yang sewajarnya. Kau adalah seorang perampok apapun alasanmu dan cara apapun yang kau lakukan. Kilambun akhirnya tidak dapat menguasai diri lagi. Sambil menggeram ia berkata, apa maumu sekarang? Nah, itu adalah sikapmu yang jujur. Sikapmu sebagai seorang perampok. Dan aku pun akan menunjukkan sikapku yang jujur. Aku bukan anak muda yang berbudi pekerti seperti seorang perempuan. Aku akan memilih berkelahi untuk maksud baikku. Kilambun pun kemudian menggeram. Selangkah ia surut. Kemudian ia pun menggeram, anak muda yang gila. Kau belum mengenal Lambun yang sebenarnya. Memang belum karena sikapmu yang pura-pura dan dibuat-buat tetapi justru sangat memuakkan itu. Wajah Kilambun menjadi merah. Ia belum pernah diperlakukan sekasar itu. Apalagi oleh seorang anak muda yang tidak dikenal. Karena itu, maka ia pun kemudian menggeram, anak muda. Jangan banyak tingkah. Aku dapat berbuat baik, sopan dan menurut adat. Tetapi aku juga dapat berbuat kasar dan bahkan membunuh tanpa akibat apapun yang dapat dikenakan atasku, karena aku akan melawan siapapun juga yang menganggap aku bersalah. Apalagi seseorang yang akan menjatuhkan hukuman atasku. Akulah yang justru akan menghukum seseorang yang tidak menyetujui sikap dan perbuatanku. Termasuk kau. Tetapi Gemakwerdi tertawa. Katanya, kau mempunyai sikap yang aneh. Tetapi kau kasar seperti aku. Karena itu, maka persoalan ini hanya dapat diselesaikan dengan perkelahian. Salah seorang dari kita harus kalah. Bahkan kekalahan itu harus jelas. Aku mengerti maksudmu. Salah seorang dari kita harus tidak berdaya lagi untuk melawan. Bahkan mati. Sekali lagi Gemakwerdi tertawa berkepanjangan. Katanya, kau memang cerdas. Gila. Kau memang anak muda yang gila. Cepat, bersiaplah. Sekejap lagi kau akan mati. Dan aku akan memenggal kepala setiap korbanku. Bagus. Marilah kita berkelahi. Aku menghargai sikapmu jika kau menghadapi aku dalam perkelahian jantan. Seorang lawan seorang. Tetapi jika kau terbiasa berkelahi dalam kelompokan yang lebih dari 5 orang itu, aku pun tidak akan gentar. Persetan. Bersiaplah. Gemakwerdi meloncat surut, ketika ia melihat Kilambun yang marah itu melangkah maju. Dengan hati-hati ia berdiri menghadap lawannya yang seorang itu, tetapi ia tidak melepaskan perhatiannya kepada kawan-kawan Kilambun yang ternyata telah bersiap-siap pula. Aku akan membunuhnya, geram Kilambun sambil melangkah maju lagi. Gemakwerdi melangkah selangkah surut. Tetapi ia masih tersenyum sambil berkata, kita benar-benar akan mulai. Bersiaplah. Jangan hanya marah-marah saja. Kilambun menggeram. Namun ia pun terkejut ketika tiba-tiba saja anak muda itu meloncat menyerang dengan kecepatan yang tidak diduganya. Kilambun terlambat menghindar. Karena itu, maka serangan tangan Gemakwerdi berhasil menyentuh pundaknya sehingga Kilambun terdorong oleh kekuatan raksasa ke samping. Hampir saja ia terlempar jatuh. Untunglah bahwa orang itu masih sempat berputar dan memperbaiki keseimbangan dengan sebuah loncatan kecil. Namun dalam pada itu terdengar ia menumpat dengan kasar, anak setan. Kau licik. Bukankah kita sudah bersiap untuk mulai? Gemakwerdi bertanya sambil tertawa kecil. Sikap itu benar-benar menyakitkan hati Kilambun yang sudah melakukan pekerjaan itu untuk waktu yang lama tanpa seorang pun yang menghalanginya. Pada permulaan dari pekerjaannya, memang ada 1-2 orang yang mencoba mencegahnya. Terutama orang-orang dan bebahwatan yang merasa tersinggung atas perbuatannya. Tetapi dengan mudah mereka ditundukkannya dan bahkan untuk seterusnya tidak berani lagi menghalanginya.
Kini aku tidak mempunyai pilihan lain kecuali membunuhmu, geram Kilambun. Namun jawab Gemakwerdi semakin menyakiti hatinya. Berkata anak muda itu, jangan hanya bicara saja seperti orang mengigau. Ayo, berbuatlah sesuatu. Kilambun tidak dapat menahan hatinya yang terbakar. Dengan serta-merta ia meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi Gemakwerdi telah bersiap menghadapi serangan itu. Karena itu, dengan tangkasnya ia meloncat mengelak, sehingga setangan lawannya tidak menyentuhnya. Bahkan ia sudah memperhitungkannya sebelumnya. Kemarahan Kilambun adalah salah satu segi kelemahannya. Ketena itu, demikian kakinya menyentuh tanah, Gemakwerdi langsung menyerang dengan putaran kakinya yang mendatar. Kilambun terlambat menghindar. Karena itu maka serangan tangan Gemakwerdi berhasil menyentuh pundaknya, sehingga Kilambun terdorong oleh kekuatan raksasa ke samping. Serangan itu pun mengejutkan lawannya. Dengan tergesa-gesa Kilambun meloncat mengelak. Namun ternyata bahwa Gemakwerdi mengubah sikapnya. Kakinya yang berputar mendatar itu tiba-tiba merapat. Seperti seekor belalang ia melenting, ketika kakinya terbuka, maka Kilambun tidak dapat menghindarinya lagi. Sekali lagi Kilambun tersentuh serangan Gemakwerdi sehingga ia terdorong beberapa langkah surut. Kilambun menggeram oleh kemarahan yang memuncak. Tetapi kegagalannya telah memperingatkannya, bahwa anak muda itu ternyata bukan anak muda kebanyakan yang hanya sekedar didorong oleh keinginannya menjadi seorang pahlawan. Tetapi anak muda yang sedang dihadapinya itu benar-benar memiliki bekal ilmu yang dapat dibanggakan. Di luar arena, kawan-kawan Kilambun memperhatikan perkelahian itu dengan jantung yang berdebaran. Rasa-rasanya mereka ingin meloncat memasuki arena dan beramai-ramai mencincang anak muda yang sombong itu. Namun mereka masih harus menunggu perintah Kilambun, sehingga dengan demikian mereka hanya dapat memandang perkelahian itu dengan gigi gemeretak. Di bawah pohon preh, kawan Gemakwerdi telah berdiri pula. Wajahnya pun menegang. Tangannya telah berada di hulu pedangnya dengan gemetar. Tetapi ia pun tidak berbuat sesuatu. Ia masih berdiri tegak di tempatnya. Bahkan sekali-sekali ia sempat memandang Mahisa Bungalan yang memperhatikan perkelahian itu dengan saksama. Sejenak kemudian, maka perkelahian itu pun menjadi semakin sengit. Kilambun tidak mau lagi membuat kesalahan-kesalahan yang akan dapat mencelakakannya. Ia sudah dikenai lebih dahulu serangan-serangan anak muda yang sombong itu. Rasa-rasanya sentuhan itu telah membuat darahnya menjadi mendidih. Karena itu, maka perkelahian berikutnya benar-benar diperhitungkannya dengan cermat. Meskipun kemarahannya masih tetap menyala, namun ia tidak terseret tanpa perhitungan seperti yang telah dilakukannya. Namun demikian, ternyata Gemakwerdi tidak terdesak karenanya. Meskipun ia tidak sempat lagi tersenyum dan apalagi tertawa, namun ia masih tetap dapat bertahan dari serangan Kilambun yang datang beruntun bagaikan badai. Mahisa Bungalan yang berdiri tegak di tempatnya, memandang perkelahian itu dengan berdebar-debar. Ketajaman pengamatannya mencoba menilai, siapakah yang akan memenangkan perkelahian itu. Sejenak kemudian Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ternyata anak muda yang baru saja turun dari perguruannya itu memang memiliki kelebihan. Tenaganya tentu lebih kuat, dan tata gerak dasarnya benar-benar dikuasainya. Tetapi Kilambun nampaknya memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak. Kemampuan ilmu yang masih hangat itu, ternyata dapat diimbangi dengan pengalaman yang matang. Sekali-sekali anak muda itu berhasil mendesak lawannya, bahkan serangannya berhasil mengenai sasarannya. Tetapi tiba-tiba saja ia kehilangan keseimbangan gerak, sehingga lawannya berhasil melepaskan diri dari libatan ilmunya. Bahkan kemudian, Kilambun berhasil memancing anak muda itu ke dalam suatu keadaan yang sulit baginya karena keterikatannya pada unsur-unsur tata gerak yang baru saja dikuasainya, namun belum mapan di dalam penggunaan yang kadang-kadang terlepas dari tuntunan tata gerak di padepokan. Meskipun demikian, Mahisa Bungalan tidak melihat kesulitan yang berbahaya pada anak muda itu. Meskipun sekali-sekali ia terdesak dan menjadi agak bingung, namun pada suatu saat, ia berhasil menemukan kembali imbangan perlawanannya. Kilambun yang menjadi semakin marah, akhirnya tidak telaten lagi bertempur dengan tangan dan kakinya. Ia tidak dapat mengendalikan diri lagi sehingga ia pun kemudian berteriak nyaring, tidak ada kesempatan lagi bagimu anak muda. Aku sudah cukup sabar dan berbaik hati.
Meskipun aku sekedar mencari belas kasihan orang di daerah Watan, namun aku masih juga mempunyai harga diri, dan masih sanggup membunuh orang yang paling garang sekalipun di muka bumi ini. Karena itu, maka kau pun akan segera mati karena pedangku ini. Gemak Werdi meloncat surut ketika ia melihat di tangan Ki Lambun tergenggam sebilah pedang yang tajam di kedua sisinya, berujung runcing dan berjalur berjajar 3 di sepanjang batangnya. Kau memang sepantasnya mati anak muda, berkata Ki Lambun dengan wajah yang merah padam. Gemak Werdi memandang pedang itu dengan tajamnya. Kemudian katanya, aku juga mempunyai senjata yang dapat melawan senjatamu itu. Ki Lambun menggeram, aku sudah tahu. Karena itu, jangan banyak berkicau. Gemak Werdi meloncat surut ketika ia melihat di tangan sebuah pedang. Tidak terlalu panjang, tetapi pedang itu adalah pedang yang berat. Ketika Ki Lambun kemudian melangkah maju, maka Gemak Werdi pun menyilangkan senjatanya di muka dadanya sambil berkata, pedangku tidak semanis pedangmu. Tetapi pedangku adalah pedang yang selalu haus. Ki Lambun tidak menjawab. Tiba-tiba saja pedangnya terjulur lurus mengarah ke leher Gemak Werdi. Gemak Werdi tidak menangkis. Ia tahu, lawannya ingin menjajagi tentang pedangnya. Karena itu, ia hanya bergeser surut sambil memiringkan tubuhnya. Jangan tergesa-gesa, berkata Gemak Werdi, kau tentu akan mengetahui bahwa pedangku terbuat dari baja pilihan. Persetan, geram Ki Lambun, kau memang harus segera mati karena kesombonganmu itu. Serangan Ki Lambun pun kemudian datang membadai. Badannya berputaran seperti baling-baling. Namun kadang-kadang pedang itu terjulur mematuk dengan dahsyatnya. Dalam pertempuran yang kemudian menjadi semakin sengit, Gemak Werdi tidak dapat lagi menghindari benturan senjata. Ketika senjata Ki Lambun terayun deras menebas ke arah leher, maka dengan kekuatan dorong yang menghentak, Gemak Werdi membenturkan pedangnya menangkis serangan lawannya. Benturan yang terjadi adalah benturan yang keras dari dua kekuatan yang besar, sehingga bunga api pun berloncatan di udara. Ternyata kedua pedang itu memang terbuat dari besi baja pilihan. Pedang Ki Lambun yang berjalur 3 jajar ternyata merupakan pedang yang bukan saja tajamnya bagaikan walat bambu ulung, tetapi juga pedang yang kuat. Sementara pedang Gemak Werdi adalah pedang pilihan yang kokoh kuat seolah-olah terbuat dari besi baja berlapis 9. Dalam pada itu, perkelahian antara kedua orang itu menjadi semakin lama semakin seru. Masing-masing telah mengerahkan kemampuan mereka dalam ilmu pedang yang tinggi. Namun untuk beberapa saat kemudian, masih belum ada tanda-tanda bahwa salah seorang dari keduanya akan terdesak, dan apalagi dikalahkan. Namun bahwa mereka telah bertempur dengan senjata, adalah pertanda bahwa perkelahian itu tentu akan menjalar semakin luas di antara kawan masing-masing. Ki Lambun yang sudah melakukan pekerjaan untuk waktu yang lama tanpa ada seorang pun yang berani merintanginya, merasa betapa sombong anak muda yang bernama Gemak Werdi itu. Dengan segenap kemampuannya ia berusaha untuk segera mengakhiri perkelahian meskipun ia harus membunuh. Tetapi ternyata bahwa lawannya pun seorang anak muda yang tangguh dan tidak mudah dikalahkannya. Dalam kemarahan yang memuncak, Ki Lambun berteriak, "Hei anak gila! Masih ada kesempatan bagimu untuk minta maaf. Jika tidak, maka aku akan segera mengakhiri perlawananmu. Mungkin kau tidak akan sempat menyesali kesombonganmu, karena kepalamu akan terpisah dari batang lehermu." "Persetan," bentak Gemak Werdi, "matilah jika kau sendiri akan mati." "Aku tidak sabar lagi," geram Ki Lambun, "orang-orangku pun tidak sabar lagi karena kami masih mempunyai banyak pekerjaan." Gemak Werdi mengerutkan keningnya. Ternyata bahwa ia pun telah terbentur pada suatu kenyataan yang di luar dugaannya. Disangkanya orang yang bernama Ki Lambun adalah seorang perampok kecil yang hanya dapat menakut-nakuti orang-orang padukuhan. Disangkanya bahwa dalam 1-2 benturan senjata, orang itu akan segera kehilangan keseimbangan dan perlawanannya, sehingga ia akan segera dapat menyelesaikan anak buahnya meskipun akan mengeroyoknya bersama-sama. Namun ternyata bahwa Ki Lambun adalah orang tua yang tangguh dan mampu mengimbanginya. Dalam pada itu, Ki Lambun sendiri merasa, meskipun pengalamannya memungkinkannya untuk mempertahankan diri dari ilmu anak muda yang baru saja turun dari perguruan itu, namun kemudian bahwa pernafasannya mulai terganggu setelah ia memeras segenap kemampuannya dalam perkelahian pedang. Ilmu pedang anak muda itu ternyata mempunyai beberapa segi kekuatan dan tata gerak yang berbahaya. Dengan mengerahkan tenaga dan kemampuannya, maka Ki Lambun pun menjadi semakin terengah-engah.
Gemakwerdi melihat kenyataan itu. Tetapi ia pun tidak dapat ingkar, bahwa kadang-kadang ia menjadi bingung menghadapi lawannya yang memiliki kemampuan yang kadang-kadang di luar jangkauan perhitungannya karena pengalaman orang tua itu telah jauh lebih banyak. Dalam pada itu, ternyata Kilambun tidak lagi mempunyai pertimbangan lain. Ia merasa orang yang paling ditakuti di daerah Watan dan sekitarnya. Bahkan orang-orang Ganter tidak ada yang berani menghalanginya. Kini tiba-tiba saja anak muda itu datang dengan tangan di pinggang. Kemudian menghalanginya dengan pedang dan kesombongan. Sejenak kemudian, ketika tidak ada kemungkinan lain yang dapat dilakukannya, maka tiba-tiba saja Kilambun itu pun bersuit nyaring. Gemakwerdi terkejut mendengar suitan itu. Sementara kawannya yang berdiri di bawah pohon preh itu pun bergeser setapak. Mereka sudah menduga bahwa suitan itu tentu berarti sebuah perintah. Dengan demikian, maka mereka pun segera mempersiapkan diri. Dengan tajam Makerti yang masih berdiri di bawah pohon preh itu memperhatikan setiap gerak dari orang-orang Kilambun. Ia menjadi berdebar-debar ketika ia melihat semua orang yang datang bersama-sama dengan Kilambun telah bergeser. Bahkan kemudian mereka pun mulai melangkah melingkar, mengepung Gemakwerdi. Gemakwerdi yang melihat gerakan itu berteriak nyaring, sekarang baru menyenangkan bagiku. Marilah bersama-sama menari dengan irama maut yang mendebarkan. Kilambun mengerutkan keningnya. Ternyata anak muda itu sama sekali tidak menjadi ketakutan, meskipun anak muda itu tahu bahwa Kilambun seorang diri tidak dapat dikalahkannya. Apakah anak muda ini memang ingin membunuh diri tetapi mencari 1-2 orang kawan untuk mati bersama, bertanya Kilambun di dalam hatinya. Tetapi ia tidak mempedulikan lagi apapun alasannya. Sejenak kemudian ketika orang-orangnya sudah mengepung rapat, maka Kilambun pun berkata, "Anak muda, sayang sekali bahwa kau sudah tidak mempunyai kesempatan lagi keluar dari lingkaran maut ini. Kami akan membunuhmu apapun alasan yang aku sebutkan. Jika kau mati maka mayatmu akan menjadi pertanda, bahwa tidak seorang pun untuk selanjutnya yang boleh melawan segala kemauan Kilambun. Dengan tingkah lakumu yang tidak pantas itu, akibatnya akan menimpa setiap orang di Watan. Aku untuk seterusnya tidak hanya akan minta belas kasihan, tetapi aku akan menentukan apa saja yang harus disediakan oleh orang-orang Watan jika aku datang kapanpun. Bukan saja di hari-hari tertentu. Kau tidak akan dapat melakukannya, jawab Gemakwerdi, sebentar lagi kau akan mati bersama orang-orangmu. Kau salah hitung anak muda. Mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka tidak terpaut banyak dengan aku sendiri. Karena itu, jika kau tidak dapat mengalahkan aku, maka kau memerlukan lebih dari 5 orang lagi setingkat dengan ilmumu untuk melawan kami. Gemakwerdi mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, jangan menakut-nakuti seperti kepada anak-anak. Siapapun kalian, tetapi kalian akan aku hancurkan di sini agar kalian tidak akan dapat mengganggu orang-orang Watan lagi. Dengan demikian maka kehidupan di padukuhan ini akan menjadi pulih seperti saat-saat kalian belum merampok daerah ini di hari-hari tertentu dan justru di saat yang paling ramai. Kilambun menggemeretakkan giginya. Dengan keras ia menggeram, bunuh anak gila itu tanpa ampun. Orang-orang yang mengepung Gemakwerdi pun mulai bergerak. Mereka bergeser merapat dengan senjata masing-masing sudah di dalam genggaman. Sejenak Gemakwerdi termangu-mangu. Bagaimanapun juga ia menjadi berdebar-debar pula menghadapi orang-orang yang mengepungnya. Namun demikian, ia masih berhasil memulas wajahnya, sehingga kecemasan itu tidak nampak sama sekali. Tetapi, ketika para pengikut Kilambun itu telah bergeser semakin mendekat, maka hampir di luar sadarnya ia pun memandang Makerti yang masih berdiri di tempatnya. Sekarang kau baru mengerti, berkata Makerti di dalam hatinya, bahwa di luar padepokanmu masih banyak orang-orang yang memiliki kemampuan seimbang dengan kemampuanmu. Jika orang-orang Kilambun benar-benar memiliki ilmu yang hanya terpaut sedikit daripadanya, maka Gemakwerdi benar-benar terlibat ke dalam kesulitan. Demikian pula aku sendiri, jika aku terlibat pula ke dalamnya. Tetapi aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku tidak dapat melepaskan anak itu seorang diri apapun yang akan terjadi. Karena itu, ketika orang-orang yang mengepung Gemakwerdi bergerak semakin dekat, maka Makerti pun tiba-tiba berkata lantang, bagus sekali. Sekarang aku sudah melihat, apa yang mampu dilakukan oleh seorang yang bersama Kilambun. Seorang yang aku kira benar-benar seorang jantan yang berani dan jujur menghadapi lawan. Kilambun mengerutkan keningnya.
Dipandanginya Makerti yang melangkah mendekati arena dengan tangan yang melekat di hulu pedangnya. Aku sudah menduga bahwa kau adalah kawan anak muda itu, jawab Ki Lambun, jika tidak, kau tidak akan berdiri saja di sana. Sebenarnya aku tidak ingin turut campur. Aku ingin melihat Gemakwerdi menyelesaikan masalahnya dengan orang besar yang menyebut dirinya Ki Lambun. Persetan, gertak Ki Lambun, jangan mencari belas kasihan dengan cara itu. Aku tidak akan tersinggung dan aku tidak akan mempertahankan harga diriku dengan memerintahkan orang-orangku pergi. Yang akan terjadi adalah, kami bersama-sama akan beramai-ramai mencincang anak muda itu dan kau sekali. Meskipun orang lain akan menyebutkan apa saja aku tidak peduli. Aku memang seorang pengemis yang selalu mohon belas kasihan di sini. Tetapi sayang, bahwa aku sendiri tidak mempunyai belas kasihan terhadap kalian berdua. Makerti menarik nafas panjang sementara kakinya masih melangkah mendekat, kau cerdik. Aku mencoba menggelitikmu, sehingga kau menjadi marah dan berteriak. Biarkan aku berperang tanding. Tetapi ternyata aku tidak berhasil, karena hatimu benar-benar sudah menjadi kebal dan tidak mempedulikan lagi dengan harga dirimu yang memang tidak pantas dihargai. Tetapi aku kagum melihat sikapmu. Kau tidak tanggung-tanggung menginjak-injak namamu sendiri. Kau sebut dirimu peminta-minta atau pengemis atau apa saja. Tetapi yang lebih jantan, kau berani mengaku dengan terus terang, bahwa kau memang tidak berani berperang tanding dengan Gemakwerdi, jawab Ki Lambun adalah di luar dugaan, ya Kisanak. Aku memang tidak berani bertanding seorang diri? Meskipun mungkin aku akan dapat memenangkan perang tanding itu. Yang penting bagiku, anak muda itu cepat mati. Dan kau pun cepat mati. Makerti sudah berdiri beberapa langkah saja dari orang-orang yang mengepung Gemakwerdi. Katanya, baiklah. Jika demikian, marilah kita teruskan pertempuran ini. Aku akan berpihak pada Gemakwerdi. Kami berdua akan melawan kalian bersama-sama. Mungkin pekerjaan kalian akan cepat selesai. Tetapi mungkin pula tidak. Adalah di luar dugaan, bahwa belum lagi mulut Makerti tertutup rapat, dengan gerak yang tidak kasat mata, ia sudah mencabut pedangnya, langsung menyerang orang-orang yang terdekat. Tidak seorang pun yang mengira bahwa hal itu akan dilakukannya. Karena itu, tidak seorang pun yang bersiap menghadapi kemungkinan itu. Dalam sekejap, dua orang pengikut Ki Lambun telah terdorong surut. Seorang lagi mengaduh pendek. Heh, kau memang gila, teriak Ki Lambun. Pada saat itulah, Gemakwerdi pun bagaikan orang kesurupan telah mengamuk dengan senjatanya. Seorang pengikutmu mati. Seorang luka parah. Dan seorang lagi telah menitikkan darah, teriak Makerti. Sementara itu Gemakwerdi telah berhasil melukai seorang lawannya lagi dengan geraknya yang tiba-tiba pula. Ki Lambun menggeram sambil memutar senjatanya. Dengan suara lantang ia berteriak pula, kalian orang-orang licik dan pengecut. Sebelum Gemakwerdi menjawab, Makerti berteriak sambil bertempur, ya. Kita masing-masing adalah orang-orang yang tidak tahu malu dan tidak mempunyai harga diri. Pertempuran pun segera berkobar dengan dahsyatnya. Meskipun dua orang pengikut Ki Lambun tidak lagi berada di arena, sementara dua orang lainnya sudah terluka, namun segera mereka berhasil mengepung Makerti dan Gemakwerdi yang bertempur beradu punggung. Dari sudut warung di dekat arena perkelahian itu, Mahisa Bungalan segera melihat bahwa sebenarnya lah Makerti memiliki ilmu yang lebih matang dari Gemakwerdi. Meskipun unsur-unsur gerak yang dikuasai oleh Gemakwerdi lebih lengkap, namun kematangan penguasaan Makerti lebih banyak menolongnya menghadapi lawannya yang berjumlah lebih banyak, bahkan berlipat ganda. Mereka adalah orang-orang gila, gumam Mahisa Bungalan. Ia heran melihat Ki Lambun yang sama sekali tidak mengenal malu. Tetapi ia pun heran melihat sikap Makerti yang gila dan di luar dugaan itu. Yang telah terjadi itu membuat Ki Lambun dan pengikutnya menjadi sangat marah. Mereka pun kemudian bertempur bagaikan orang gila. Dua orang di antara mereka telah tergelak di pinggir arena. Dua orang yang terluka masih dapat ikut serta dalam pertempuran. Justru mereka menjadi buas, seperti seekor harimau yang tersobek kulatnya. Makerti dan Gemakwerdi bertempur dengan segenap kemampuan yang ada. Namun karena lawan terlalu banyak, maka segera mereka pun terdesak karenanya. Makerti yang bertempur beradu punggung dengan Gemakwerdi mengeluh di dalam hatinya, meskipun kadang-kadang masih terdengar ia berteriak nyaring.
Aku sudah memperingatkan Gemak Werdi, katanya di dalam hati, tetapi anak itu terlalu keras kepala. Kemampuan yang didapatnya di padepokan itu membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia ingin cepat dikenal sebagai seorang pahlawan. Namun semuanya sudah terjadi. Makerti tidak dapat mengelak lagi dari akibat yang sudah ditimbulkan oleh tingkah laku Gemak Werdi. Namun, akibat itu agaknya menjadi terlalu parah. Ki Lambun dan pengikutnya benar-benar sudah mengancam jiwanya. Apalagi salah seorang pengikutnya sudah terbunuh. Tetapi perhitungan Makerti itu ternyata cukup cermat. Jika ia tidak mendahului dengan cara yang licik, maka dengan licik Ki Lambun akan lebih cepat membunuhnya, karena orang-orangnya masih utuh. 2 orang di antara mereka dan 2 orang lagi terluka, telah mengurangi kekuatan Ki Lambun sehingga perlawanan mereka pun susut pula. Meskipun demikian, karena jumlah mereka masih terlalu banyak, maka Gemak Werdi dan Makerti tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melepaskan diri dari kemarahan Ki Lambun dan orang-orangnya. Pemilik warung yang mengintip pertempuran itu dengan tubuh gemetar melihat, bagaimana Ki Lambun yang marah bersama dengan orang-orangnya telah mengepung kedua lawannya dengan rapat. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya, ketika ia mendengar Ki Lambun berteriak nyaring, "Mampus kau! Jangan mengeluh lagi, bahwa umurmu sudah mendekati akhirnya." Gemak Werdi menggeram. Segores luka telah menyobek lengan kirinya. Namun masih terdengar anak muda itu tertawa. Katanya, darah adalah pertanda kekuatanku akan tercurah di arena ini. Sejenak kemudian akan ternyata bahwa titik darahku akan menjadi isyarat kematianmu. Tetapi Gemak Werdi terdiam ketika segores lagi luka membekas di pundaknya. Makerti mendengar Gemak Werdi berdesis. Dan ia pun mengerti bahwa Gemak Werdi telah terluka. Karena itulah, maka kecemasannya pun telah membakar jantungnya, meskipun ia berusaha untuk memulai dengan sikap dan tingkah laku yang gila. Semakin lama semakin jelas, bahwa Gemak Werdi dan Makerti menjadi semakin terdesak. Gemak Werdi pun merasa salah hitung atas kekuatan Ki Lambun. Ia menyangka bahwa perampok kecil itu tidak akan mampu mengimbangi ilmunya. Tetapi ternyata bahwa Ki Lambun pun memiliki pengalaman yang cukup untuk melawan ilmu Gemak Werdi yang masih hangat itu. Betapapun banyak jenis dan pengenalan unsur gerak, tetapi pengalamannya masih sangat muda, sehingga pertempuran yang sebenarnya benar-benar mengejutkannya. Tetapi Gemak Werdi ternyata adalah anak muda yang keras kepala. Ia tidak mau melihat kenyataan. Ia masih berjuang untuk menebus luka-lukanya. Namun sebenarnya lah ia sudah tidak dapat berbuat lain. Tidak ada jalan lagi baginya untuk melepaskan diri dari kepungan Ki Lambun dan orang-orangnya, sehingga pertempuran itu harus diselesaikannya dengan tuntas. Mahisa Bungalan melihat perkelahian itu dengan jantung yang bagaikan berdenyut semakin cepat. Ia melihat Gemak Werdi sudah mulai kehilangan keseimbangannya. Makerti pun sudah banyak membuat kesalahan, sehingga sentuhan senjata lawannya telah menitikkan darah pula dari kulitnya. Sejenak Mahisa Bungalan termangu-mangu. Namun terasa di dalam dadanya gejolak perasaannya bagaikan meretakkan tulang-tulangnya. Orang-orang gila itu semakin dekat dengan batas umurnya, desis Mahisa Bungalan. Meskipun ujung senjata Makerti dan Gemak Werdi masih sempat melukai lawannya, tetapi pengaruhnya tidak banyak lagi bagi keseimbangan pertempuran itu. Ki Lambun sudah meyakini kemenangan yang bakal dicapainya. Dan ia pun sudah membayangkan, kedua lawannya itu akan dicincangnya sampai lumat. Hampir di luar sadarnya ia berkata lantang, "Nasibmu sangat buruk orang-orang gila. Kalian akan menjadi makanan anjing lapar. Sementara orang-orang Watan akan menjadi semakin menderita karena tingkah lakumu. Satu kematian dari orang-orangku akan ditebus dengan 1000 keping uang perak oleh orang Watan. Aku akan datang setiap hari untuk memungut uang pengganti itu sampai lunas. Aku akan mempergunakan cemeti dan cambuk untuk memaksa orang-orang Watan membayar upeti karena kematian orang-orangku sebagai tebusan kesalahan mereka, karena mereka sama sekali tidak berusaha membantuku sekarang ini." Orang-orang Watan yang mendengar kata-kata itu menjadi gemetar. Pemilik warung itu mengumpati Gemak Werdi dan Makerti tidak habis-habisnya. "Apa boleh buat," Ki Lambun berkata semakin keras, "semuanya memang harus terjadi. Tidak seorang pun dapat menghindarkan diri dari nasib buruk seperti kawanku yang terbunuh dan terluka parah itu. Demikian pula anak muda dan kawannya itu serta orang Watan seluruhnya." Jantung Mahisa Bungalan menjadi semakin cepat berdenyut. Ia melihat saat-saat terakhir dari perlawanan Makerti dan Gemak Werdi. Luka-luka mereka menjadi semakin banyak mengalirkan darah,
sedangkan kekuatan mereka pun telah jauh susut dari saat-saat mereka mulai dengan pertempuran itu. Menyerahlah, teriak Kilambun, berbaringlah dengan tenang. Kami akan mengakhiri hidup kalian dengan sebaik-baiknya dan tak menimbulkan rasa sakit. Persetan, geram Makerti. Namun ia sudah tidak mampu berbuat lebih banyak dari sekedar menangkis dan menghindar. Pada saat yang demikian itulah Mahisa Bungalan tidak dapat menahan hati lagi. Betapapun juga gilanya Gemakwerdi dan Makerti, namun sebenarnya mereka mempunyai maksud yang baik. Bahkan Makerti nampaknya sudah banyak memberikan pertimbangan kepada Gemakwerdi. Tetapi agaknya anak muda itu tidak menghiraukannya. Anak muda itu ingin menilai betapa dahsyat ilmu yang telah diterimanya di padepokan tempat ia berguru. Ilmu pedang yang dikuasainya, dikiranya adalah ilmu yang paling sempurna di muka bumi. Namun berhadapan dengan Kilambun yang berpengalaman, ternyata anak muda itu harus mulai memperhitungkan kenyataan. Agaknya jalan kembali telah tertutup sama sekali. Ada niat Mahisa Bungalan untuk meninggalkan tempat itu tanpa melibatkan diri, agar orang-orang Watan tetap menganggapnya sebagai seorang perantau yang tidak berarti. Tetapi ketika ia melihat jiwa yang terancam, maka ia menjadi ragu-ragu. Apalagi ketika ia mendengar bahwa ternyata Kilambun justru telah mengancam orang-orang Watan pula yang sebenarnya sudah cukup menderita karena tingkah lakunya. Baru pada saat-saat terakhir Mahisa Bungalan mengambil keputusan. Ia tidak sampai hati membiarkan Gemakwerdi yang masih muda itu terkapar di tanah di samping Makerti yang sekedar membelanya. Karena itu, maka perlahan-lahan ia mulai bergerak. Mula-mula ia maju selangkah. Dia matinya orang-orang yang terluka dan bahkan yang telah terbunuh. Namun ketika keadaan sudah sedemikian gawatnya bagi Gemakwerdi dan Makerti, bahkan saat-saat kematian itu telah membayang, Mahisa Bungalan itu pun meloncat memungut senjata pengikut Kilambun yang telah mati sambil berkata, aku terpaksa ikut campur. Tidak adil bahwa dua orang harus melawan jumlah yang berlipat. Aku akan menempatkan diri pada jumlah yang kecil dan melawan jumlah yang besar. Gila, teriak Kilambun, heh, siapa kau pengemis? Mahisa Bungalan termangu-mangu sejenak. Dalam pada itu, Makerti berkata dengan suara berat di sela-sela nafasnya yang tersengal, aku sudah menduga bahwa namamu bukan Dogol. Kilambun dan para pengikutnya hampir tidak percaya melihat kehadiran Mahisa Bungalan itu. Karena itu maka sejenak mereka justru termangu-mangu. Namun Kilambun yang kemudian segera menguasai perasaannya berteriak, persetan dengan pengemis dungu itu. Siapapun ia namun jika benar-benar ia ikut campur, maka ia pun akan mengalami kematian yang mengerikan. Mahisa Bungalan seakan-akan tidak mendengar kata-kata itu. Bahkan ialah yang kemudian berkata, Gemakwerdi. Ternyata kau memang terlalu bangga akan ilmumu yang baru saja kau sadap dari perguruanmu, sehingga kau tergesa-gesa untuk mencari lawan. Tetapi kebetulan yang kau jumpai adalah serigala Watan yang bernama Kilambun sehingga kau agaknya telah terperosok ke dalam kesulitan. Gemakwerdi menggeram. Tetapi ia tidak menjawab. Di saat darahnya sudah menitik, ia sulit untuk menelusuri kebenaran kata-kata Mahisa Bungalan itu. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan telah menggenggam senjata pengikut Kilambun yang sudah terbunuh oleh kegilaan Makerti di saat ia mulai dengan pertempuran itu. Meskipun ia tidak terbiasa mempergunakan senjata itu, namun kemampuannya menguasai segala macam senjata segera dapat menyesuaikannya dengan pedang pendek yang seolah-olah tanpa sisi yang tajam. Tetapi kekuatan ayunlah yang diperlukan oleh senjata semacam itu. Senjata yang seolah-olah tidak lebih dari sepotong besi yang pipih. Persetan, geram Kilambun, bunuh anak itu sama sekali. Mahisa Bungalan masih berdiri tegak di luar arena. Namun kemudian ia melangkah mendekat. Dua orang pengikut Kilambun telah menyongsongnya. Dengan demikian, maka rasa-rasanya Makerti dan Gemakwerdi dapat bernafas lagi. Mereka tidak lagi merasa dihimpit oleh kekuatan yang tidak terlawan. Apalagi karena lawan mereka pun telah sama-sama menitikkan darah. Dalam sesaat, setelah kedua orang pengikut Kilambun bertempur melawan Mahisa Bungalan, segera ternyata bahwa keduanya tidak mampu berbuat sesuatu. Ketika salah seorang dari keduanya mengayunkan senjatanya, maka dengan sebuah putaran ujung pedang tumpulnya, Mahisa Bungalan seolah-olah telah menghisap senjata lawannya sehingga terlempar beberapa langkah. Gila, orang itu berteriak. Ternyata Kilambun pun melihat hal itu.
Segera ia menyadari bahwa anak muda itu adalah anak muda yang justru paling berbahaya dari kedua lawannya yang terdahulu. Karena itulah maka ia pun menggeram, lepaskan anak muda itu. Akulah yang akan mencincangnya. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Ia melihat Kilambun meloncat dengan garangnya memasuki arena untuk melawan Mahisa Bungalan bersama seorang pengikutnya, sementara pengikutnya yang lain telah menempatkan diri untuk melawan Makerti. Namun sejenak kemudian, pertempuran itu pun mulai dibayangi oleh kegelisahan bagi Kilambun dan pengikut-pengikutnya. Ternyata anak muda yang memasuki arena itu justru memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dari kedua lawannya yang terdahulu. "Heh, siapakah kau sebenarnya anak gila?" teriak Kilambun. "Jangan bertanya," sahut Mahisa Bungalan, "menyerahlah. Dan berjanjilah bahwa kau tidak akan berbuat sesuatu atas orang-orang Watan untuk selanjutnya." "Persetan," teriak Kilambun, "aku bunuh kau tanpa mengenal namamu." Tetapi Mahisa Bungalan ternyata lebih cepat bergerak dan mempunyai perhitungan yang mapan. Sebelum Kilambun mengerahkan segenap kekuatannya di saat-saat terakhir, maka Mahisa Bungalanlah yang lebih dahulu menekannya dengan gerak yang membingungkan. Seorang kawan Kilambun yang bertempur bersamanya, seakan-akan tidak dapat lagi menyesuaikan diri dengan perkelahian yang menjadi semakin cepat. Kadang-kadang ia merasa kehilangan arah dan kehilangan sasaran. Bahkan kadang-kadang ia merasa bahwa lawannya berada di mana-mana di sekitarnya. Karena itulah, maka akhirnya, ia tidak dapat mengelak lagi akibat yang memang mungkin terjadi atasnya dalam pertempuran itu. Ia terloncat surut ketika terasa ujung senjata lawannya menyengat pundaknya. Pedang tumpul itu bagaikan telah meremukkan tulang-tulangnya. Karena itu, tangannya bagaikan menjadi lumpuh, sehingga tidak mampu lagi menggerakkan pedang, apalagi bertempur melawan anak muda yang luar biasa itu. Dalam pada itu, maka Gemakwerdi dan Makerti pun telah berhasil menguasai lawannya. Adalah merupakan kegilaan yang justru menjengkelkan Mahisa Bungalan ketika Gemakwerdi sambil berteriak telah menghunjamkan ujung senjatanya ke dada lawannya yang sudah tidak berdaya. "Jangan gila anak muda," teriak Mahisa Bungalan sambil bertempur, "jangan menjadi pembunuh yang buas karena bau darah." "Persetan," teriak Gemakwerdi, "perampok-perampok semacam ini harus dibunuh sampai orang terakhir." "Kau tidak perlu membunuh," jawab Mahisa Bungalan sambil bertempur, "kau sebaiknya mempertimbangkan penyelesaian yang lain. Hanya dengan kematian mereka akan berhenti merampok," teriaknya. Tiba-tiba saja Mahisa Bungalan meloncat surut dari arena sehingga Kilambun yang sudah kehilangan kesempatan untuk membebaskan diri menjadi heran. "Jika kau bersikap demikian, aku tidak akan ikut campur," berkata Mahisa Bungalan, "aku akan membiarkan semuanya terjadi." "Pergilah, jika kau akan pergi," teriak Gemakwerdi, "kami berdua akan dapat menyelesaikan persoalan kami sendiri." Dada Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Dipandanginya wajah anak muda yang bernama Gemakwerdi itu. Anak muda yang merasa dirinya memiliki ilmu yang mumpuni. Jika Mahisa Bungalan meninggalkan Karna, maka anak muda itu tentu akan dapat memenangkan perkelahian berikutnya, karena Kilambun sudah tidak mempunyai kekuatan. Yang masih belum terluka parah tinggal seorang kawannya dan dirinya sendiri, sedangkan Gemakwerdi dan Makerti, meskipun sudah diwarnai oleh titik darahnya, namun mereka masih cukup tangkas untuk bertempur. Sejenak mereka yang sedang bertempur itu menjadi termangu. Kilambun pun menjadi ragu-ragu menghadapi keadaan. Seorang kawannya yang berhadapan dengan Makerti sudah dicengkam oleh kecemasan. "Anak gila," teriak Gemakwerdi kemudian, "jangan ganggu kami. Jika kau tidak ingin melihat aku membunuh semua lawanku, maka pergilah. Aku tidak akan mengganggumu." "Jangan gila," teriak Mahisa Bungalan, "apakah kau tidak mengerti apakah yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi adalah, bahwa aku sudah membunuh lawan-lawanku dan menyelesaikan pertempuran ini seperti yang aku kehendaki." Mahisa Bungalan tiba-tiba saja menggeretakkan giginya. Namun ia terkejut ketika ia mendengar Makerti berkata, "Gemakwerdi, jika kau berkeras hati dengan nafasmu untuk menunjukkan kehangatan ilmumu, akhirnya aku akan melepaskanmu. Aku lebih senang mengikuti anak muda itu saja daripada mengikutimu dan mencoba membantumu dalam kesulitan-kesulitan yang parah." Gemakwerdi mengerutkan keningnya. Katanya, "Jadi kau ingin mengkhianati aku? Jika demikian, aku akan menyampaikannya kepada guru. Paman tidak setia. Tidak setia kepadaku dan tidak setia kepada perguruanku. Kaulah yang tidak setia kepada ajaran-ajaran yang pernah kau terima."
Dalam pada itu, Ki Lambun menjadi heran mendengar perbantahan itu. Ia memang tidak mengira bahwa akhirnya ia menghadapi suatu sikap yang sulit dimengerti. Bahwa dalam keadaan yang demikian, seseorang masih berbicara tentang kesempatan memberi jalan lain pada lawannya tanpa membunuhnya. Namun dalam pada itu Gemakwerdi berkata, Ki Makerti, jangan ingkar akan kesetiaanmu. Jangan artikan sikapku ini sebagai suatu sikap yang mati. Tetapi terserahlah, bagaimana kau menilai tentang dirimu. Jadi apakah yang kau maksud? Hentikan tingkahmu yang kegila-gilaan itu. Kau harus mulai melihat kenyataan dengan sikap yang lebih matang. Gemakwerdi menggeretakkan giginya. Dengan loncatan panjang ditinggalkannya lawannya yang terkapar dengan darah yang bercucuran dari lukanya, mendekati Ki Makerti. Dengan garang ia berkata, kau tidak akan dapat melepaskan diri dari kesetiaanmu kepada perguruan. Kau harus menurut perintahku. Semua orang yang ada di sini harus dibunuh. Baru dengan demikian padukuhan ini menjadi aman dan tenang. Makerti memandang wajah Gemakwerdi yang kemerah-merahan. Katanya, kau sudah membunuh Gemakwerdi. Permulaan dari perkelahian ini adalah kegilaanmu yang tidak berperi kemanusiaan. Tetapi itu kau lakukan karena menurut perhitunganmu, kita akan dapat melawan Ki Lambun dan pengikut-pengikutnya. Kita sudah meyakini kemenangan kita. Karena itu, kita harus bersikap lain. Kau harus melakukan perintahku. Bunuh semua orang yang ada. Ki Makerti menggeleng. Jawabnya, tidak Gemakwerdi. Meskipun seandainya tidak kau perintahkan, dan perkelahian ini berjalan terus, mungkin aku akan membunuh mereka pula. Tetapi justru karena sikapmu, aku berpendirian lain. Wajah Gemakwerdi menjadi semakin tegang. Sekilas dipandanginya Mahisa Bungalan yang berdiri tegak di hadapan Ki Lambun yang kebingungan. Kau adalah sumber dari pengkhianatan ini, geram Gemakwerdi. Jangan menuduh aku dengan tuduhan yang menyakitkan hati. Aku memang merasa wajib membantumu. Tetapi sampai pada batas-batas yang sesuai dengan sikap batinku. Selebihnya, aku tidak akan dapat mencampurinya. Persetan. Pergilah, jika kau akan pergi. Biarlah aku akan membunuh iblis yang tersisa itu. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Ki Lambun yang berdiri termangu-mangu. Dengan nada datar tiba-tiba saja Mahisa Bungalan bertanya kepada Ki Lambun, bagaimana pendapatmu tentang peristiwa ini? Ki Lambun tergagap. Ia tidak mengira bahwa Mahisa Bungalan akan bertanya kepadanya. Karena itu, dengan terputus-putus ia menjawab, aku tidak mengerti. Kenapa kau bertanya kepadanya, bentak Gemakwerdi. Sudahlah Gemakwerdi, cegah Makerti, hentikan kegilaanmu. Kita akan berbicara. Ki Lambun sudah melihat kenyataan ini. Ia tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Ia harus dibunuh. Tidak perlu, berkata Mahisa Bungalan, aku memerlukan orang ini. Wajah Gemakwerdi yang tegang menjadi semakin tegang. Dengan suara bergetar ia berkata, aku akan menentukan segala-galanya. Tidak, sahut Makerti, sudah aku katakan. Aku berdiri di pihak anak muda yang bernama Dogol itu. Gemakwerdi menggeram. Dipandanginya Mahisa Bungalah dan Makerti berganti-ganti. Namun kemudian katanya, persetan dengan kau. Jika itu yang kau inginkan, maka aku akan menghadap guru. Aku dapat mengatakan apapun sesuai dengan pendapatku atas kau, Paman. Jangan menjadi gila, teriak Makerti. Tetapi, jawab Gemakwerdi, aku tidak peduli. Aku akan menghadap guru. Anak muda ini tentu sudah kau kenal sebelumnya. Kau tentu telah berjanji untuk berbuat sesuatu atasku di sini seperti sekarang ini. Gemakwerdi, potong Makerti. Tetapi Gemakwerdi tidak menghiraukannya. Bahkan hampir berteriak ia berkata, kegagalanku untuk membunuh Ki Lambun kali ini adalah karena tingkah lakumu Paman Makerti. Guru tentu akan mengambil sikap dan anak muda itu pun akan dihukumnya sesuai dengan kesalahannya. Dengarlah. Aku harus menjelaskan, berkata Makerti. Tetapi Gemakwerdi sudah meloncat pergi meninggalkan Makerti dan Mahisa Bungalan yang termangu-mangu. Aku akan menjumpai gurunya, berkata Makerti, aku akan mencoba menjelaskannya. Gurunya adalah orang baik. Ia dapat diajak berbicara dan tentu ia akan mengerti. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, aku akan datang bersamamu.
Mudah-mudahan aku dapat membantu menjernihkan keadaan. Baiklah, terima kasih. Sekarang, bagaimana dengan orang ini? Mahisa Bungalan memandang Ki Lambun yang termangu-mangu. Di sekitar tempat itu terdapat beberapa orang yang terkapar. Di antara mereka terdapat para pengikut Ki Lambun yang terbunuh, dan ada di antara mereka yang terluka parah. Ki Lambun, berkata Mahisa Bungalan, apakah kau menyadari keadaan? Ki Lambun yang terombang-ambing oleh kebingungan itu menjawab seolah-olah di luar sadarnya, ya anak muda. Aku menyadari bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadapmu. Nah, seperti yang aku katakan, aku memerlukan kau bagi padukuhan Watan. Kau akan aku bawa menghadap Ki Buyut di Watan, berkata Mahisa Bungalan. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.